Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif matematika untuk SMA kelas 10 matematika wajib dengan materi yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Klik tombol untuk memulai. Ini adalah tampilan halaman utama atau home. Di home ini terdiri atas icon home, petunjuk, silabus, materi, latihan, author, dan keluar. Pada bagian petunjuk, berisi petunjuk penggunaan dari ikon-ikon yang berada pada media pembelajaran ini. Kemudian pada bagian authornya adalah saya sendiri. Media menggunakan teknologi ini saya buat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu Mirna, SPD, MPD. Kemudian silabus terdiri dari 3 KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. KD yang akan dibahas adalah KD 3.3, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel. Kemudian indikator yang akan kita bahas, indikator 333 menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Indikator 334 menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Indikator 431 menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Kemudian tujuan dari media ini yaitu melalui media pembelajaran interaktif ini, peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Baiklah, kita akan masuk kepada materi. SPLTV. Pernahkah kamu berbelanja di pasar, supermarket, atau tempat perbelanjaan lainnya? Apa yang kamu beli di sana? Lalu bagaimana cara kamu melakukan transaksi jual beli tersebut? Dan tahukah kamu bahwa proses jual beli yang terjadi dan beberapa kegiatan lainnya tersebut merupakan penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV? Jadi apa itu SPLTV? Mari kita belajar tentang SPLTV. Pada media pembelajaran ini kita akan membahas dua hal, yaitu bentuk umum SPLTV dan penyelesaian SPLTV. Yang pertama, bentuk umum SPLTV. Kita akan mengingat kembali, masih ingatkah kamu dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 2 variabel? SPLTV itu adalah persamaan linear yang terdiri dari 2 persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki 2 variabel. Ini merupakan bentuk umum dari SPLTV. Lalu apa hubungan SPLTV dengan SPLTV? Ternyata SPLTV itu adalah bentuk perluasan dari SPLTV. Jadi SPLTV itu, kalau di SPLTV kita mempunyai 2 persamaan. Nah, di SPLTV itu kita mempunyai 3 persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Lalu bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel? Kita tahu bahwa SPLTV itu merupakan sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Maka bentuk umum dari SPLTV tersebut adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. X, Y, Z ini merupakan variabelnya. X, Y, Z. A1, A2, A3 merupakan koefisien dari variabel X. B1, B2, B3 merupakan koefisien dari variabel Y. C1, C2, C3 merupakan koefisien dari variabel Z. Selanjutnya, penyelesaian SPLTV. Penyelesaian SPLTV terdiri dari 3 metode, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Metode eliminasi. Metode eliminasi di sini berarti kita menghilangkan salah satu variabel dari 2 buah persamaan. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi? Ini adalah langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi.
Langkah pertama, eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu variabel, variabel X, variabel Y, atau variabel Z pada kedua persamaan sama. Kemudian jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode eliminasi. Kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Perhatikan permasalahan berikut ini. Di permasalahan ini kita disuruh untuk menentukan harga masing-masing apel dengan metode eliminasi. Apa yang kamu ketahui dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode eliminasi? Penyelesaiannya, langkah pertama kita lakukan pemisalan. Kita misalkan harga apel jenis 1 adalah X, kemudian harga apel jenis 2 adalah Y, harga apel jenis 3 adalah Z. Maka yang diketahui dari permasalahan ini, kemudian kita susunlah model matematika dari yang diketahui di permasalahan. Harga apel jenis 1 tadi kita misalkan X, maka 1 kg apel jenis 1 adalah X. Apel jenis 2 kita misalkan Y, 2 kg apel jenis 2 adalah 2Y. Apel jenis 3 kita misalkan Z, maka 2 kg apel jenis 3 adalah 2Z sama dengan 180.000. Maka model matematikanya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 180.000. Ini adalah persamaan 1. Untuk model matematika lain kita disuruh memilih di sini sesuai dengan yang diketahui, persamaan 2, salah, dan persamaan 3. Kemudian selanjutnya eliminasi lagi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi variabel X-nya, maka persamaan 1 dikali 3, 3X ditambah 6Y ditambah 6Z sama dengan 540.000. Dan persamaan 2 kita kali 1 menjadi 3X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 235.000. Kita kurangkan, didapatkan hasilnya 5Y ditambah 3Z sama dengan 305.000. Ini adalah persamaan 4. Kemudian kita lakukan eliminasi lagi untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi di sini variabel X-nya sehingga didapatkan Y ditambah 2Z sama dengan 110.000. Kita periksa dan ini merupakan persamaan 5. Kemudian eliminasi lagi persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai Z. Kita eliminasi variabel Y-nya sehingga didapatkan nilai Z sama dengan 35.000. Ayo dapatkan nilai Y dengan mensubstitusikan nilai Z ke persamaan 5. Nilai Z yang kita dapatkan tadi 35.000, maka Y-nya sama dengan 40.000. Kita periksa dan benar. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X kita substitusikan Z dan Y yang sudah kita ketahui ke persamaan 1. Nilai Y-nya sama dengan 40.000 tadi diketahui dan Z-nya 35.000. Maka untuk nilai X-nya adalah 30.000, 180 dikurang 150.000. Karena nilai X, Y, Z sudah diperoleh, kita kembalikan dia ke pemisalan semula untuk mendapatkan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya X sebagai harga apel jenis 1 itu berharga 30.000 dan Y sebagai harga apel jenis 2 itu berharga 40.000 dan Z sebagai harga apel jenis 3 itu berharga 35.000. Metode selanjutnya adalah metode substitusi. Bagaimana cara penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi? Caranya itu kita menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi? Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Langkah pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X, Y, Z dalam dua variabel yang lainnya. Langkah kedua, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1 ke kedua persamaan lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang ada pada langkah 2 dengan menggunakan metode substitusi. Keempat, substitusikan nilai-nilai dua variabel pada langkah 3 ke dalam satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Yang kelima, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Perhatikan permasalahan berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan menggunakan metode substitusi. Pada permasalahan,
Sudah diketahui SPLTV-nya. Lalu bagaimana langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi? Penyelesaiannya, langkah pertama persamaan 3 Y sama dengan 8 kita substitusikan pada persamaan 1. X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 15, Y sama dengan 8, maka kita mensubstitusikan nilai Y-nya di sini. X ditambah 3 dikali 8 dikurang Z sama dengan 15, X ditambah 24 dikurang Z sama dengan 15, X dikurang Z sama dengan min 9, X sama dengan min 9 ditambah Z. Ini menjadi persamaan 4, kemudian persamaan 4 yang didapatkan tadi kita substitusikan pada persamaan 2. Persamaan 2, 2x dikurang 5z sama dengan 6. Kita substitusikanlah persamaan 4 di sini, sehingga didapatkan hasilnya min 3z sama dengan 6 ditambah 18, 24, z sama dengan min 8. Benar. Langkah terakhir itu kita substitusikanlah nilai Y dan Z ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. Y-nya di sini 8 dan Z-nya sama dengan min 8. Kita kurangkan sehingga nilai X-nya kita dapatkan min 17. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 17, 8, min 8. Metode selanjutnya adalah metode gabungan. Bagaimana penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan? Pada metode gabungan ini kita menggabungkan metode eliminasi dengan metode substitusi. Maka untuk menyelesaikannya itu bisa kita lakukan dengan mengeliminasi terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusi, atau sebaliknya kita substitusi terlebih dahulu kemudian kita eliminasi. Ini kita sudah membahas penyelesaian SPLTV dan juga bentuk umumnya sudah kita bahas, maka kita lanjutkan dengan latihan. Pada latihan ini ada petunjuk mengerjakan soalnya. Dibaca petunjuknya dengan baik-baik, kemudian kita tuliskan nama dan kelas. Klik tombol mulai. Ini terdiri dari beberapa nomor soal. Kita klik jawabannya untuk setiap soal. Kemudian kita lihat hasilnya. Di sini terdapat nama kita, kelas kita, dan nilai yang kita peroleh dari kuis tersebut. Kemudian benarnya berapa dan salahnya berapa. Ini tombol ulang untuk mengulang dan tombol kembali atau home untuk ke home. Sekian presentasi media pembelajaran interaktif saya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.